Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara atau program SOS Perenungan Firman Allah. Puji Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dengarkan renungan SOS yang sudah kesekian kali kita lakukan pada beberapa hari ini. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa mengawali perenungan kita pagi yang indah ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami boleh kembali Engkau bangunkan dari petiduran kami di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Dan pagi yang indah ini kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Untuk itu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang gelap oleh dosa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan perenungan kita, masih merenungkan tentang doa Bapa kami. Hari ini kita akan masuk pada poin yang ke-7 ya. Nah, saya akan bacakan tetap dari ayat yang ke-9 Matius pasal 6 ya. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Allah. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, itulah nas pokok perenungan kita ya beberapa hari ini, sebab doa Bapa kami ini kita perlu pahami dengan baik dan benar, supaya kita dapat menangkap apa pesan-pesan Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami ini. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang ke-7 atau poin yang ke-7 dari doa Bapa kami, yaitu terdapat di dalam ayat 13, demikian bunyinya. Maksud saya ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya. Sebenarnya saya ingin bagi dua ini, tapi saya akan satukan pada pagi yang indah ini, masih tetap pada poin yang ke-7. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya. Nah, kalau kita memperhatikan kata mengampuni dua kali ya. Pertama, Yesus mengingatkan kita tentang hubungan kita, relasi kita dengan Bapa di sorga ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini merujuk kepada relasi kita dengan Bapa di sorga ya. Kemudian bagian berikutnya ayat ini berkata, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya. Jadi pengampunan itu ada dua versi. Pertama, secara vertikal, itu hubungannya antara kita sebagai anak-anak Bapa di sorga dengan pribadi kita. Yang kedua yang Tuhan Yesus ingatkan bahwa sebagaimana Bapa sudah mengampuni kita ya, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya. Baik itu orang sesama anak Tuhan maupun dengan orang yang belum mengenal Tuhan ya. Nah, kita lihat ya. Bagian pertama dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudaraku yang kekasih ya, ini yang banyak orang belum memahami ya. Berbicara masalah hubungan kita dengan Tuhan itu sudah beres ya. Kita tadinya sebelum terima Tuhan, sebelum percaya Tuhan, sebelum menjadi anak-anak Tuhan,
status kita sebagai orang berdosa, ya. Nah, jadi status kita sebagai orang berdosa. Tetapi setelah kita terima Tuhan, percaya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, status kita diubah dari orang berdosa menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya. Ini perlu kita pahami, ya. Nah, mari kita akan buka di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita lihat, ya. Ini Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus, ya. Kita lihat apa yang Paulus katakan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Yesus kita telah diperdamaikan oleh kita di dalam Tuhan sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga, ya. Kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan melalui kelahiran baru, apa yang terjadi? Status kita orang berdosa itu sudah diubahkan menjadi orang yang diampuni, atau sudah menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kita maju lagi, kita melihat ayat referensi yang lain, ya. Ayat referensi yang lain di sini itu Paulus katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus. Bagaimana berita ini disampaikan kepada jemaat Kolose? Kita lihat, ya. Di jemaat Kolose juga, atau anak-anak Tuhan ada di kota Kolose, Kolose 1 ayat 14, Paulus menyampaikan berita yang sama, saudara, ya. Supaya orang benar, orang yang sudah diampuni, menyadari status mereka di dalam Tuhan itu sudah berubah, ya, dibanding status mereka sebelum terima Tuhan. Kolose 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, lagi-lagi di dalam Dia, ya, di dalam Yesus, ya. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa, ya. Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Kolose bahwa kita sekarang bukan lagi orang berdosa. Kita orang telah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan itu bukan oleh karena permohonan kita, tapi atas kasih karunia Tuhan, ya. Jadi kita bisa jadi orang yang benar, orang yang sudah diampuni bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kekayaan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kemudian kita lihat, ya, kapan kita diampuni oleh Tuhan? Ya, seperti saya katakan tadi, ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Sekarang kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 23 ayat 33 dan ayat 34. Perhatikan di sini redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop, Yesus disalibkan. Saya bacakan ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Perhatikan ayat yang ke-34, ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi, membagi pakaiannya. Perhatikan bagian A ayat 34 ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, pada waktu Yesus disalibkan, ada 7 kata yang keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib. Dan dari ke-7 kata itu, kata yang pertama yang keluar dari mulut Yesus apa, saudara? Ya, sebelum dia mati, ya, ada 7 ucapan dikatakan. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Siapa mereka itu? Setiap orang yang menyalibkan dia pada waktu itu, dan semua orang yang percaya kepadanya
mendapatkan pengampunan dosa dari Yesus untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jadi dari 7 ucapan Yesus, ya, yang pertama-tama diucapkan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, di waktu-waktu yang lalu saya sudah sampaikan, manusia dikategorikan orang berdosa bukan karena perbuatan yang manusia lakukan, tetapi status yang disandangnya. Ya, sejak dalam kandungan Raja Daud berkata, mari kita lihat ya, Mazmur 51 ayat 7. Perhatikan, kita lihat apa yang Raja Daud katakan ya. Dalam Mazmur 51 ayat 7, kita lihat apa sebab orang, ya, siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, mereka semua disebut sebagai orang berdosa ya. Mana kita lihat ya, Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan, atau dalam teks asli ya, teks reseptus ya, dalam teks reseptus atau teks terjemahan asli dikatakan ya, sesungguhnya dalam dosa ya aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud menyadari dalam ilham roh Allah ketika dia menulis Mazmur 51 itu, ketika dia jatuh ke dalam dosa ya, maksud saya ketika dia masih ada di dalam kandungan ibu. Daud berkata ya, sesungguhnya, jadi bukan pura-pura, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan ya. Bukan waktu Daud begitu lahir dipersalahkan atau salah, tetapi masih dalam kandungan ibu. Di sini bagian dia berkata, dalam dosa aku dikandung ibuku ya. Daud menyatakan sejak dari dalam kandungan dirinya itu sudah berdosa ya. Apa dosa yang melakukan Daud? Belum ada kan? Tapi kalau kita lihat Roma 5 ayat 12 sampai 14, sebagai akibat kejatuhan Adam ke dalam dosa, dosa Adam itu diimputasikan kepada semua anak cucu Adam ya. Jadi manusia menjadi disebut manusia berdosa, orang berdosa, bukan karena mereka telah lakukan perbuatan dosa ya. Sejak dari kandungan memang kita sudah dikandung dalam dosa. Status kita sudah menyandang status orang berdosa ya. Tetapi Roma 5 ayat 12 Paulus menjelaskan betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan akibat dosa. Siapa itu dosa siapa? Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dosa Adam diimputasikan kepada semua anak cucu Adam, kepada semua manusia. Kita lihat itu saudara, dampaknya kuasa dosa itu dahsyat ya. Dahsyat luar biasa. Tetapi oleh kemurahan Allah, sedahsyat apapun dampak yang ditimbulkan oleh dosa, mampu dihapuskan oleh darah Yesus, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi saudaraku, pada poin yang ke-7 bagian A ini, Yesus mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Bapa di surga itu sudah tidak ada penghalang. Kita bebas anytime, setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisahan antara kita dengan Tuhan. Dosa dan kejahatan kita sudah dihancurkan oleh darah Anda domba di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang betul, Daud berkata masih dalam kandungan kita punya status, kita sudah menyandang status apa? Orang berdosa. Tapi puji Tuhan, Paulus bilang, aku manusia celaka, tapi syukur kepada Allah ya. Oleh Kristus Yesus dia sudah membenarkan kita, menghapuskan dosa kita, memperoleh pengampunan. Kita layak menjadi anak-anak Bapa di sorga yang percaya kepadanya melalui kelahiran baru. Amin saudaraku. Nah jadi orang percaya kalau sekarang ya kita antar kita salah dan lain sebagainya, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Itu satu pemahaman yang keliru saudara. Ya, status kita apapun dosa yang kita lakukan, tapi bukan sengaja loh ya. Perhatikan apa yang saya katakan. Apapun dosa yang kita lakukan
tanpa kita sengaja karena kelemahan kita. Tidak diperuntukkan itu sebagai dosa. Kenapa? Pengampunan terjadi sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Mari kita buktikan apa kata firman Allah. Jangan saudara mendengarkan apa kata saya. Apa kata firman Allah? Ya. Nah, ini penting. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Ini menyangkut status kita. Banyak orang percaya tidak menyadari status yang mereka sandang ketika mereka sudah percaya kepada Yesus. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah perhatikan. Ini ditulis pada masa lampau. Pada kurang lebih tahun 68 sampai 70 Masehi. Kitab Ibrani ditulis. Perhatikan bunyi firman Allah. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah bukan sedang, tetapi kita telah, ya perhatikan, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Status kita sebagai orang percaya. Saya sering mendengar kalau di ibadah-ibadah masih ada orang berdoa, ya Tuhan ampunilah kiranya kesalahan dan dosa kami. Ya, kita tidak perlu meminta pengampunan. Kita cuma sekedar apa? Kalau kita menyadari, misalnya saya sama istri saya sebelum ibadah kita sempat berantem, cekcok mulu. Ya, ketika saya berdoa diminta supaya Pak Sami Haji misalnya berdoa, saya berdoa ya Bapa di surga, ya kami akan beribadah kepadamu, kami akan memulaikan ibadah kami ini bla bla bla, ya minta Tuhan tolong supaya Tuhan campur tangan dalam ibadah kami. Ampunilah kiranya Tuhan kesalahan kami. Itu satu hal yang keliru. Status kita tidak berubah apapun dosa yang kita lakukan kalau itu tidak sengaja, ya. Karena dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lama. Yesus tahu sejak kita terima Yesus, sejak kita terima Tuhan, sampai seberapa lama kita hidup, Yesus akan tahu berapa kali lagi nanti kita akan jatuh. Tetapi itu tidak mempengaruhi status kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang telah mendapatkan pengampunan. Status kita sekali orang yang sudah diampuni, sekali status kita sudah orang yang dibenarkan, apapun yang kita lakukan tidak mempengaruhi status kita. Cuman mempengaruhi adalah keadaan kita dengan Tuhan agak terganggu, ya, kurang baik relasi kita dengan Tuhan karena ada yang kita perbuat yang salah. Nah, ini kita tidak perlu meminta pengampunan. Kita hanya mengakui, Bapakku, aku tadi pagi cekcok dengan istriku, aku berselisih dengan orang lain tadi. Sekedar mengakui, sebab pengampunan terjadi sekali untuk selamanya oleh darah Yesus, ya. Jadi kita nggak perlu minta pengampunan. Kita cukup mengakui bahwa kedapatan kita memiliki sifat Bapa surga jujur. Amin. Jujur artinya selalu berkata benar. Selalu berkata benar itu pertanda kita hidup di dalam kebenaran. Ini jadi pengampunan yang pertama ini menyangkut status kita dengan Bapa di surga. Ketika kita berbuat dosa, sengaja atau tidak, ya. Walaupun sengaja itu seringkali karena keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita manusia belum perfect. Sampai saat ini belum ada satu manusia yang sempurna. Jadi lumrah, ya, wajar, umum, biasa kalau kita jatuh dalam dosa. Kalau kita lakukan itu bukan dengan sengaja, Tuhan tahu. Jadi ketika kita merasa kita bersalah, berbuat dosa, ya, kita mengakui Tuhan. Saya mengakui, bukan Tuhan ampuni saya. Status kita tidak berdoa, tidak berubah. Sekali kita sudah dibenarkan, kita tetap orang benar. Sekali kita diampuni, kita sudah dikuduskan, kita sudah menjadi orang kudus. Sudah tahu, saya berikan satu contoh ya. Ketika Paulus disuruh Tuhan menulis surat kepada Korintus, kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus, 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2, saya minta tolong ya. 1 Korintus 1 ayat 1 dan ayat 2. Kita lihat ya. Kita lihat status orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. 1 Korintus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat pertama, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus. Perhatikan ya ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan.
Ya, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan dengan semua orang yang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita dan Tuhan mereka. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini dalam ilhaman Roh Allah, bukan pendapat, bukan pikiran Paulus. Pada waktu Paulus menulis surat 1 Korintus ini, itu dia dapat ilham dari Roh Allah supaya suruh menulis. Tuhan suruh Paulus menulis kepada jemaat di Korintus supaya mereka menyadari status mereka, bahwa mereka di sini katakan ya kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan. Mereka itu telah dikuduskan ketika mereka percaya, ketika mereka terima Dia, ketika mereka lahir baru. Mereka status mereka dari orang berdosa diubahkan menjadi orang kudus. Ya, kemudian dikatakan dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Artinya apa? Orang kudus berjalan dari kekudusan kepada kekudusan, ya. From glory to glory, glory to glory. Dari kekudusan, ya, dari kemuliaan, ya, dari benar kepada kebenaran sampai kepada kesempurnaan yang sempurna. Nah, kenapa ini saya bacakan dulu? Status, ya. Tuhan mengingatkan status anak-anak Tuhan yang ada di Korintus. Mereka adalah orang-orang kudus. Tapi perilaku mereka bagaimana? Perilaku mereka bagaimana? 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 5. Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 5. Kita lihat. Di ayat yang kedua, Tuhan mengingatkan melalui Rasul Paulus status dari orang-orang percaya. Status dari anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus. Mereka adalah orang-orang kudus. Dan yang dipanggil menjadi kudus supaya dari kekudusan datang kepada kekudusan yang lain sampai pada kekudusan yang sempurna pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Perhatikan saya baca 1 Korintus 5. Ini keadaan, ini kondisi, ini perilaku. Perilaku orang-orang kudus yang ada di Korintus. Bagaimana kondisi mereka? 1 Korintus 5 ayat yang pertama. Dosa dalam jemaat, ya. Ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Percabulan yang bagaimana? Kita dengar ini firman Allah, ya. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa percabulan itu? Perhatikan ayat ini. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara lihat, ada seorang anak meniduri istri bapaknya. Ini orang bilang orang sinting, Kang. Orang nggak punya otak kali, Kang. Ya. Kita lihat perilaku, kondisi, keadaan jemaat di Korintus. Ada seorang anak meniduri istri ayahnya, meniduri ibu tirinya. Ini status mereka sebagai orang kudus. Tapi lihat status yang mereka miliki dengan perilaku yang mereka alami tidak dapat merubah status mereka. Ya. Di sini dikatakan apa? Orang-orang kudus tapi berperilaku dosa. Nah, ketika kita menyadari kita juga jatuh ke dalam dosa, jadilah seperti ya anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus. Bukan meminta ampun, tapi mengakui bahwa benar saya telah berbuat dosa Tuhan. Dan kuasa darah Yesus itu tetap berkuasa. Ketika kita mengakui, memang kita bersih, hubungan kita baik lagi dengan Tuhan. Bukan kita punya status berubah lagi, enggak saudara. Ya, status kita tidak pernah berubah. Contoh lagi yang lebih spesifik, yang simple, misalnya anak kita. Kita punya anak. Kita tidak pernah berharap anak kita menjadi orang jahat. Tapi akibat pergaulan bebas di lingkungan dan dimanapun dia ada, akhirnya nih anak jadi jahat. Ketika dia membunuh orang mati, saudara. Apakah status anaknya, misalnya anak bapak suami lagi, apakah status yang disandang anak saya itu hilang? Tidak hilang. Statusnya tidak pernah berubah, tetap anak saya. Tetapi perilakunya itu yang membuat, ya, yang perlu diperhatikan. Statusnya itu dia menjadi orang apa? Orang jahat. Maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dia harus menghadapi masalah dengan hukum. Pasti dipenjarakan. Nah, kalau kita orang kudus berbuat dosa, ya, status kita tetap, tetapi kita akan mengalami hubungan kita dengan baik dengan Allah tidak baik. Kita setiap kali menghadap hadirat Tuhan, kita tetap tidak bisa merasakan hadirat Tuhan sebelum kita mengakui. Amin, saudara. Sebelum anak saya yang saya gambarkan tadi, ya,
Disidangkan dia kan belum mengaku kalau dia berbuat salah. Akibat salahnya dia pasti dihukum. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berbuat dosa, status kita tetap sama. Tetap sebagai orang yang sudah diampuni, orang yang sudah mendapatkan kebenaran dari Tuhan, orang yang sudah dibenarkan. Tetapi perilaku kita itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa banyak orang ketika masuk dalam penyembahan, mereka tidak merasakan hadirat Tuhan? Karena ada gangguan, belum diakui apa yang dia lakukan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang percaya jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Sebab firman Allah tidak pernah menganjurkan kita masih bebas berbuat dosa, walaupun itu dosa tidak mempengaruhi keselamatan kita. Hati-hati, Alkitab atau firman Allah tidak pernah menganjurkan kita masih bebas berbuat dosa. Tidak. Sebab Allah sudah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa, masuk kepada terang Allah yang ajaib. Jadi perilaku kita tidak mempengaruhi status kita, tetapi kita tidak boleh berbuat dosa. Beberapa orang yang disembuhkan oleh Yesus dari sakit penyakit, Yesus katakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi, karena akan menjadi lebih parah. Kalau kita senang bermain-main dengan dosa, itu akan bahaya. Iblis akan menjerat kita kembali. Kita kembali kepada kehidupan yang lama, ya. Kemudian bagian di ayat ini berkata, ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Saudaraku, seringkali kita tanpa sadar, Bapak sudah mengampuni kita. Kalau ada saudara seiman, ada orang lain yang bersalah dengan kita, kita tidak mau mengampuni mereka. Ini bahaya. Mari kita lihat bukti-buktinya apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah diampuni, orang yang berbuat salah kepada kita pun, bagaimanapun besarnya kesalahan dia lakukan, kita harus mengampuni orang itu. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Ini adalah perikopnya dari ayat yang ke-17 sampai 32. Perikopnya adalah manusia baru. Bagaimanakah manusia baru itu? Ketahuan ciri-cirinya. Salah satu yang terdapat di ayat 32 berkata apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Saudaraku, kita dalam satu komunitas, dalam satu gereja, ya, dalam satu persekutuan, tidak mungkin tidak akan berselisih. Tapi ingat, apapun perselisihan, mungkin orang lain yang berbuat, bukan kita yang berbuat. Ampunilah mereka. Amin, saudaraku. Satu lagi kita baca Kolose 3 ayat 13, ya. Kolose 3 ayat 13, di sini dikatakan, ya, ini ciri-ciri manusia baru, saudara, ya. Dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17, ini ciri-ciri manusia baru, ya. Kita lihat ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, saudaraku, jadi kita jangan sampai kita lupa. Siapapun saudara kita, siapapun orang yang belum kenal Tuhan, membuat kesalahan kepada kita, kata kuncinya, ampunilah mereka. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Allah pada bagian yang ke-7 dari doa Bapa kami ini, saya akan lanjutkan kembali besok pagi. Hari ini kita selesai di sini. Sebelum saya akhiri dengan doa, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah kegelapan dunia. Dosa menutupi segala bangsa. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi yang indah ini, kembali melalui bagian yang ketujuh dari doa Bapa kami. Kami diingatkan oleh firman-Mu, diingatkan oleh Roh Kudus, bahwa status kami adalah orang-orang yang sudah diampuni. Status kami adalah orang-orang kudus. Status kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami mohon ampun kalau seringkali kami salah menyikapi status kami ketika kami berdosa. Kami memohon ampun. Sebenarnya kami Tuhan harus mengakui, karena Tuhan sudah mengampuni kami sekali untuk selama-lamanya, dan menyadarkan kami bahwa kami tidak boleh lagi hidup berperilaku sebagaimana orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Sebabnya pagi hari ini kami mengucap syukur, dan Tuhan tolong kami. Kalau Engkau sudah mengampuni kami, mampukan kami mengampuni orang lain yang bersalah, berbuat salah, menyakiti kami Tuhan. Sehingga kami tetap memiliki hubungan yang baik, baik dengan Bapa di sorga maupun dengan sesama kami, baik sesama saudara seiman maupun orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.